Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menyampaikan seminar proposal. Pertama-tama, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sahabat Sendiri, NIM 1601 12143. Saya di sini mengangkat judul yaitu sistem pendukung keputusan menentukan tingkat risiko penjualan online dengan menggunakan metode TOPSIS. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Pasca Martola Sudian Eskop MKOM, yang telah memberi saya bimbingan sampai pada tahap ini. Jadi saya akan masuk dalam seminar proposal saya. Pertama itu sistem pendukung keputusan menentukan tingkat risiko penjualan online dengan menggunakan metode TOPSIS. Di sini saya yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisa dan perancangan. Ada latar belakangnya, yaitu yang pertama, penjualan online bukanlah hal baru bagi pemerintah sehari-hari. Namun penjualan online merupakan hal yang kelihatan mudah. Banyak permasalahan atau risiko yang dihadapi untuk memulai penjualan secara online. Mulai dari pemilihan produk, apa yang akan dibisniskan, target pasar yang menjadi sasaran pemasaran, produk yang akan dijual, tingkat keamanan penjualan, strategi dan langkah konkret yang akan dilaksanakan supaya mampu bersaing dengan produk lain di pasaran. Itulah beberapa masalah yang membuat orang berpikir ulang untuk membuka penjualan secara online. Oleh karena itu, di sini digunakanlah metode TOPSIS untuk mendapatkan suatu keputusan. Adapun di sini identifikasi masalahnya, itu yang pertama, sulitnya menentukan produk yang akan dibisniskan. Yang kedua, sulitnya menentukan target pasar. Yang ketiga, sulitnya menentukan strategi pemasaran. Adapun juga ruang lingkup masalahnya, yang pertama, penerapan sistem pendukung keputusan dalam menentukan tingkat risiko penjualan online. Yang kedua, metode penelitian penentuan tingkat risiko penjualan dengan metode TOPSIS. Yang ketiga, sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan yang terakhir, pengelolaan dan menggunakan database, yaitu MySQL. Adapun juga di sini rumusan masalahnya, yaitu bagaimana menyajikan data. Menyajikan data untuk kebutuhan penjualan secara online. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode TOPSIS untuk menentukan tingkat risiko penjualan online. Yang ketiga, bagaimana merancang aplikasi penjualan secara online. Ada juga tujuan penelitian ini yang saya buat, yaitu untuk menguraikan data, yaitu data penjualan secara online dengan sistem pendukung keputusan tingkat risiko penjualan online. Yang kedua, menerapkan metode TOPSIS dalam menentukan tingkat risiko penjualan online. Yang ketiga, yaitu merancang aplikasi sistem pendukung keputusan tingkat risiko penjualan online. Adapun manfaat penelitian yang saya buat, yaitu memberikan kemudahan bagi kaum awam untuk mengetahui risiko apa yang terjadi, risiko dalam penjualan secara online. Yang kedua, membantu mengurangi kecurangan terhadap penjualan secara online. Yang ketiga, membantu pihak penjual dalam merancang aplikasi penjualan secara online. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan kemudahan bagi kaum awam mengetahui risiko penjualan secara online, membantu mengurangi kecurangan terhadap penjualan secara online. Yang ketiga, membantu pihak penjual dalam merancang aplikasi penjualan secara online. Adapun sisi landasan teori, yaitu yang pertama, sistem pendukung keputusan. Yang kedua, penjualan online. Yang ketiga, metode TOPSIS. Yang keempat, website. Yang kelima, web server. Yang keenam, bahasa pemrograman. Yang ketujuh, XMPP. Yang kedelapan, Sublime Text Editor. Yang ke-9 database, yang ke-10 MySQL, 11 PHP MyAdmin, 12 UML. Adapun sini metode penelitian, yang pertama yaitu memulai penelitian, selanjutnya mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah, baru mengumpulkan masalah. Dalam mengumpulkan masalah terdiri dari observasi, literatur, dan wawancara. Selanjutnya masuk ke metode TOPSIS, masuk ke perancangan sistem, masuk ke pengimplementasian. Yang terakhir, pengujian sistem. Adapun di sini data, ini data yang saya ambil dari tempat riset, yaitu data-data penjualan barang. Selanjutnya, di
Di sini harus menentukan kriteria yang akan dipertimbangkan. Yang pertama harus menentukan kriteria kualitas barang. Yang kedua menentukan kriteria harga produk. Dan yang ketiga menentukan kriteria lokasi penjual. Adapun di sini juga penerapan metodologisnya. Itu yang pertama membuat materi keputusan yang ternormalisasi. Dan yang selanjutnya menentukan materi solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Selanjutnya di sini yaitu perhitungan, itu menghitung separasi atau jarak alternatif dan solusi ideal positif. Selanjutnya, di sini hasil perhitungannya, inilah hasil perhitungan dari data-data yang saya kumpulkan tadi. Selanjutnya di sini hasil perhitungan dapat dari relatif dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Selanjutnya, di sini hasil akhir sebagai alternatif pilihan penjualan online diperoleh dari hasil penelitian sistem pendukung keputusan menentukan kita hasil penjualan adalah pilihan bisnis fashion. Kenapa fashion? Karena di sini memiliki bobot yang terendah, berarti lebih terendah dari beberapa alternatif penjualan online lainnya. Di sini ada perancangannya, yaitu pertama perancangan yang diusulkan, yang kedua perancangan masukan, dan yang ketiga perancangan terbuka. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada salah, saya mohon minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.